PMII pada tahun 1988 sampai 1991, yang Ketua Umum PB PMII tahun 91 sampai 94, yang keenam Ketua GM Kosgoro tahun 95 sampai 98, ketujuh Ketua DPP KNPI 97 sampai 99, yang ke-8 PLH Ketua Umum DPP KNPI 1999 sampai 2000, yang ke-9 Departemen Lembaga Perekonomian PBNU tahun 2000 sampai 2005, yang ke-10 Ketua Departemen Pemuda dan Mahasiswa DPP PKB 98 sampai 2002, yang ke-11 Ketua DPP PKB tahun 2002 sampai 2005, yang ke-12 Wakil Ketua Umum DPP PKB 2005 sampai 2010, 13 Ketua Jakarta pada tahun 2005 sampai 2009, jangan lama-lama. Yang ke-14 Ketua Umum DPP Keluarga Alumni Universitas Jember KUJ pada tahun 2009 sampai sekarang. Yang ke-15 Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama pada tahun 2012 sampai sekarang. Ya, sebelumnya, sebelum kajian dimulai, izinkan saya untuk membacakan prolog terlebih dahulu apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. PMII dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pergerakan mempunyai pola gerak yang tercantum dalam trilogi PMII, yaitu Trikitmat, Trikomitmen, dan Trimoto. Trikitmat meliputi takwa, intelektual, dan profesional. Trikomitmen meliputi kejujuran, kebenaran, dan keadilan, dan Trimoto meliputi zikir, fikir, dan amal soleh yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempatnya, kami serahkan kepada sahabat pemateri, yaitu sahabat Ali Masykur Musa, dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih waktu berapa menit untuk pengantar sebelum dibuka tanya jawab? 40 menit, sahabat. Oke. Ya. Moga-moga kuat ya yang lain. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, satu pergerakan, satu keyakinan, dan untuk itu semua kita persembahkan ilmu dan bakti ku persembahkan. Semua bisa berjalan kalau tangan terkepal dan maju ke muka. Dan pada malam hari ini kita sekaligus memperingati ke 60 tahun usia organisasi yang kita cintai, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mengajak pada sahabat seluruh Indonesia untuk menyampaikan, memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan irodahnya kita bisa bersilaturahim melalui Fitcon yang difasilitasi oleh pengurus rayon PMII FISIP Universitas Jember, di mana saya memulai dan menjadikan saya seperti ini tidak lain akarnya adalah dari FISIP Universitas Jember, khususnya rayon. Nah, karena itu sekali lagi saya menyampaikan rasa salut dan bangga rayon yang telah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Yang kedua, selain kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah, saya mengajak untuk senantiasa menjunjung tinggi, menyampaikan rasa kasih kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Wiwit dan pengurus rayon yang saya cintai dan saya banggakan, yang merelay acara ini saya melihat cukup banyak.
Ada dari Pontianak, ada dari Riau, ada Jambi, ada ya banyaklah. Ada Gresik Gresik, yang betul. Gresik. ya, Makasih. orang Gresik lah ini ya. Oke. Siap. Ada Oke. Jibridin Pontianak dan sebagainya yang tidak ingin saya sebut satu persatu. Saya hanya menyampaikan saya terima kasih dan salut kepada sahabat-sahabat sekalian yang bergabung pada malam hari. Sahabat sekalian saya hormati, dua sekuen yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama sedikit historis dan yang kedua bersifat substantif. Yang pertama sahabat, mengenai historis, mengapa saya ini dalam arti pengurus besar PMII periode 1991-1994 terhadap satu identitas yang perlu dimiliki oleh PMII. Memang periode almarhum Mas Iqbal telah menetapkan yang disebut dengan takwa intelektual profesional. Tetapi dalam diri saya sebagai ketua umum yang terpilih di Kongres Pondok Gede, saya merenung sahabat, saya berpikir ketika orang melihat dan merefleksikan seseorang yang disebut dengan PMII, maka kata kuncinya adalah dia adalah seorang intelektual. Nah, kemudian saya merenung nama takwa intelektualitas profesionalitas, sublimasinya, maaf dengan segala hormat sahabat Iqbal, almarhum, dia hanya merefleksikan hanya pada skill, ya, intelektual profesional. Tetapi sebagai individu yang komprehensif, yang memiliki pada heart, ya, pada heart dan hand dan juga pada akal, ya, itu belum merefleksikan pada sebuah citra diri seorang PMI. Nah, karena itulah kemudian saya menciptakan eka citra diri seorang PMI adalah ulul albab. Nah, ini ceritanya begitu. Kemudian pada Muspimnas saya di Cimacan, kemudian saya merenung, kemudian ditashehkan oleh pengurus PB saat itu, maka kita memerlukan satu eka citra diri yang disebut dengan ulul albab. Ceritanya seperti itu awalnya. Dan saya bersyukur sampai sekarang moto PMII yang disebut dengan zikir, fikir, amal soleh sejak tahun 91 sampai dengan 2020 alhamdulillah masih eksis, dan ini menunjukkan bahwa insya Allah ada substance, ada the core of value yang ada di dalam diri seorang PMII itu, dia harus mencerminkan zikir, fikir, amal soleh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dan terus dipegang oleh kader-kader PMII di dalam perkaderan sejak Mapaba, PKD, PKL, PKN, dan sebagainya. Yang kedua, setelah di saat itu juga kami menetapkan moto zikir, fikir, amal soleh, saya dengan pengurus PB saat itu melengkapi terhadap NDP. Jadi NDP sebelum periode saya itu hanya narasi yang bersifat filosofis, ideologis, substantif. Tapi ketika rujukannya pada nakelnya, baik itu dalam Al-Quran dan hadis, belum ada lampirannya. Karena itu saya ngajak teman-teman, alhamdulillah waktu itu ada namanya Mas Fatoni, dia hafid, dia lulusan PTIQ, coba kita lengkapi NDP yang ada, carikan dalil-dalil
dan dalil-dalil itu yang sekarang ada itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang NDP itu menjadi komprehensif yang meneruskan dari NDP terdahulu. Jadi dengan demikian itu yang bersifat the historical background dari lahirnya moto yaitu zikir, fikir, amal, soleh. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat sekalian seluruh Indonesia, kita patut bersyukur PMI sampai sekarang insya Allah hatta yaumil kiamah, hatta yaumil akhir, Amin. moga-moga terus ada, karena di PMI inilah terletak pada ada dua filosofi yang sangat dalam, yaitu tentang keindonesiaan dan keislaman. Ini yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Jadi kalau mau cari organisasi yang paling ideal, ya, ini bukan hanya subjektif, saya sebagai PMI dan saya pernah ketua umum, sejak dari rayon sampai pengurus besar, tapi insya Allah yang terlengkap dari dua nafas keindonesiaan dan keislaman itu, atau keislaman dan keindonesiaan itu adalah PMI. Oke, yang selanjutnya, sahabat sekalian yang saya hormati, saya akan mengurai, dan ini moga-moga menjadi pengiling atau yang mengingatkan diri saya dan kepada sahabat seluruh Indonesia, mengapa moto kita ini adalah zikir, fikir, amal soleh. Ini berangkat pada satu ayat di dalam Al-Quran. Ini bahasanya Kiai Said, suratnya dan ayatnya cari sendiri, gitu. Yaitu yang disebut dengan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi yang namanya PMI, yang namanya mahasiswa, itulah ulul albab. Jadi dengan demikian, ulul albab itu diprologi pada satu kejadian, baik kejadian yang bersifat kauniyah, ya, maupun bersifat substansi nakelnya, bahwa yang disebut ulul albab itu harus menyatu dengan perubahan yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang abadi kecuali perubahan. Jadi begitu mahasiswa berhenti, begitu Anda merasa pinter S1, S2, S3, dan merasa tidak belajar lagi, sebetulnya Anda adalah, kita semua melanggar pada sunnatullah terhadap perubahan itu sendiri. Nah, karena itu mengapa inna fi khalqis samawati wal ardh, jadi seluruh apa yang disebut dengan perubahan diciptakannya samawat wal ardh, dan perubahan waqtilafil laili wan nahar, perubahan dari malam, ya, maaf loh ya, yang disebut malam dulu loh ya, samawat dulu loh ya, wal ard la ayati, itu semua adalah pertanda bagi orang yang berpikir, bagi orang intelektual, bagi seorang cendekiawan, bagi seorang akademisi, bagi seorang ideologis dalam hal pemikiran keilmuan. Itulah yang disebut dengan ulul albab yang saya cetuskan di dalam Jimacan itu. Ayat ini disambung. Apa yang disebut dengan ulul albab, sahabat sekalian? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat loh ya, sahabat-sahabat, Anda semua. Nah, saya urai dulu zikir. Alladzina yadhkurunallaha. Jadi seorang pemikir, seorang cendekiawan, seorang intelektual itu apabila dia itu berzikir. Alladzina yadhkurunallah, berzikir kepada Allah dalam keadaan
berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apa saja, dia itu adalah harus berzikir. Karena itu, berzikir adalah refleksi dari sebuah kebutuhan. Bukan berzikir dalam arti sebuah sekedar perintah saja. Memang Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Jadi perintah Allah adalah kita zikir nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya dah? Jadi dengan demikian orang sudah berzikir, itu berarti ada transdensi diri kita dengan Allah. Ilmu itu adalah nisbi. Ilmu itu kebenarannya adalah kebenaran yang bersifat relatif. Tidak ada ilmu manusia yang bersifat hakiki. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Karena itulah kita tidak boleh menjudge seseorang karena yang paling pintar Anda salah. Enggak. Semua pemikir, semua ilmu itu memiliki kelebihan. Jadi harus berpendapat, oh ilmu Bapak bagus, tapi dalam pandangan saya perlu ditambah yang ini. Tidak boleh di dalam ilmu pengetahuan itu mengatakan ilmu Anda salah, yang benar saya enggak ada. Nah, karena memang di dalam prinsip ilmu itu harus ada relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya pada Allah. Karena itulah yang disebut dengan kita diminta untuk berzikir sebanyak-banyak. Pertanyaannya, sahabat sekalian, yang masih PMI, yang masih aktif, suka berzikir enggak? Nah, itulah. Padahal perintah kalau Anda mengatakan diri Anda adalah seorang pemikir, ulul albab, maka harus berzikir dulu. Ya, ada itu siang dan malam. Nah, zikir itu, ya, zikir itu dalam perspektif rohani, dia adalah bisa menjadikan tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang yang banyak berzikir, hidupnya tenang. Betapa orang itu sekarang punya segalanya, tetapi dia tidak pernah berzikir, maka dia tidak hidupnya tidak tenang. Nah, inilah yang disebut kalau orang sudah berzikir yang rutin, sebetulnya hakikatnya dia itu sudah masuk pada dimensi tasawuf. Islam, ya maaf, ini yang ahli teman-teman dari UIN, Islam tidak hanya pada domain atau sphere of syariah belaka, enggak. Jadi Islam itu tidak dalam sphere, ruang syariat belaka. Setelah syariat, maka dia harus meningkat pada satu yang disebut dengan thariqah. Di dalam satu ilmu di Al-Hikam disyarahkan yang namanya syariat itu adalah kasafinah. Jadi kalau Anda hanya pada tingkat syariat, sesungguhnya Anda hanya pada tahap perahu belaka. Perahu atau jalan atau tidak, itulah thariqah. Karena itu disebutkan at-thariqatu kal bahr. Thariqah itu seperti laut. Nah, mengarungi laut itu pada saat menyelam keindahan malam hari berzikir, keindahan bersendagurau di malam hari dengan Allah, ketika kita merenung, merefleksi, kita wukuf, itulah yang disebut dengan hakikat. Hakikat keberadaan kita tidak ada artinya kalau tidak dalam transdensi, iluminasi terhadap Allah. Nah, karena itu seseorang itu harus memiliki transdensi di dalam Allah. Pada tingkat menemukan makna zikir, makna hidup, makna Allah, makna dunia, makna alam, makna ilmu, itulah yang disebut dengan makrifat. Jadi dengan demikian, Anda semua, kita tidak tahu sudah pada tingkat mana. Tapi saya hanya minta kepada sahabat sekalian, mulailah
membiasakan berzikir. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, orang kalau sudah mencari Tuhan, berzikir, maka itu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ini Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi kalau orang mencari Allah, berzikir pada Allah itu bahasa Jawanya tidak boleh geloma-gelami. Tidak boleh nyantai. Harus serius bahwa saya mencari Tuhan. Saya berzikir menyebut Allah, refleksi dari hati kita. Untuk apa? Caranya apa? Dua. Yaitu wabtahu ilaihis wasilah. Kita dicarikan satu tangga. Ya ini kalau orang Torekoh menyebutkan, ini Torekoh, ini tangganya. Torekoh perlu guru, itulah wasilah kita. Nah, untuk mendapatkan zikir yang benar pada saat mencari Allah, itu harus dijalankan wajah itu, harus bersungguh-sungguh. Jadi sahabat sekalian, saya merenung saat itu, tahun 91, inilah saatnya. Para pemikir Indonesia memiliki jiwa yang disebut ulul albab, dan ulul albab ini citra seorang cendekiawan yang pertama adalah zikir. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya yakin apa yang saya sampaikan dalam konteks zikir ini telah ada masalah masih ini? Masih monitor apa yang saya sampaikan? Terus Sudah, masih. Oke. Sudah. Saya tidak pada malam ini tidak menyampaikan jenis-jenis zikir ya. Itu zikir itu nanti kalau sudah betul-betul tasawuf, betul-betul thariqah. Karena zikir itu nanti ada latifat, ada titik-titik zikir agar lebih mantap pada Allah itu ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, ada latifatul khofi, akhfa, akal, dan jami'il badan. Itu ada beberapa tingkatnya yang semua itu dilakukan mulai dari riyadah, mujahadah, kemudian muraqabah, mukasyafah, dan akhirnya pada safat tajalli ilallah. Tajalli itu ada tiga, tajalli bersifat sifat, tajalli dalam hal af'al, yang ketiga adalah tajalli zat. Nah, ini prosesnya panjang. Oke sahabat sekalian, Wiwit saya sudah berapa menit bicara? Oke, saya lanjut. Yang kedua, sahabat sekalian yang saya hormati, moto yang disebut dengan fikir. Anda akan mati kalau tidak pernah berpikir. Jadi, seseorang sesungguhnya tidak ada kalau dia tidak berpikir. Terhadap apa? Kan ayatnya itu lanjutan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yattafakkaru min khalqis samawati wal ardh. Disuruh berpikir seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi antara zikir dan fikir itu adalah satu rangkaian. Seorang intelektual tidak hanya boleh berpikir belaka, Mu'tazilah nantinya, tapi kalau dia tidak berzikir, dia akan kering. Nah, kalau berzikir, biasanya dia sudah dekat dengan Allah, hampir seluruh yang menyangkut fikirnya itu mengikuti. Jadi dengan demikian, saya akan menerangkan satu sedikit saja. Mengapa seorang harus berpikir? Berpikir inilah sesungguhnya yang disebut di dalam surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazaitun watturi sinun wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana
fi ahsanit takwim. Ahsanit takwimnya manusia itu karena akalnya. Ada segitiga, ada akalnya, ada nafsunya, ya, ada hatinya. Tinggal manusia itu mau disetir yang mana? Akal belaka. Kalau dia tidak berzikir, dia cenderung pada logical framework yang semua dihitung dengan matematika. Padahal hidup itu bukan matematika. Nah, sekarang saya katakan berpikirnya apa? Jadi saya sebutkan tadi kan, inna fi khalqis samawati wal ard. Pengertian samawat di sini bukan dalam arti samawat alam malakut yang profan. Samawat dalam hal ini dalam arti pengertian ilmu yang disebutkan bahwa ilmu yang menyangkut ghaib, ilmu yang menyangkut hati, ilmu yang menyangkut substansi, ilmu yang menyangkut teknologi tinggi, samawat. Hari ini kita pakai Zoom itu kan karena ilmu samawat. Karena ada satelit yang mempertemukan kita. Kalau kita tidak memiliki ilmu seperti itu, ya nggak bisa kita praktekkan pada malam hari ini. Nah, wal ard, ilmu-ilmu yang bersifat alam yang bisa dihitung. Ilmu bumi, ilmu politik, ilmu hukum, dan sebagainya, itu adalah instrumen dalam arti pemikiran dalam dimensi ilmu-ilmu yang bisa dipelajari lebih mudah daripada ilmu samawat. Jadi mengapa sekarang ilmu samawat itu penting? Samawat dalam arti ilmu di sini adalah ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi nggak cukup ilmu hanya bisa untuk ngejar S1, S2, S3 guru besar, bukan itu. Tapi ilmu sesungguhnya adalah ilmu untuk mencari Allah. Dan ilmu mencari Allah itulah disimbolkan dalam samawat. Baru wal ard. Nah, wahtilafil lail wan nahar. Wahtilafil nahari wal nahar dulu atau lail dulu ya? Lail dulu kan? Nafil khasamat wahtilafil laili wan nahar. Jadi artinya ilmu-ilmu yang di malam hari, perubahan malam hari, ada bintang, ada tata surya, ada galaksi, semua adalah ilmu-ilmu yang sangat bagus. Baru nahar, siang. Ilmu siang, ilmu mencari rezeki, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Pendek kata, yang ingin saya katakan, sahabat sekalian, bahwa seseorang intelektual PMII harus memiliki dan selalu berkomitmen untuk fikir. Oke, jadi dua hal sudah cukup, yaitu zikir satu sisi, ya, fikir di sisi yang lain. Nah, pertanyaannya, kalau sudah zikir dan fikir, itu untuk apa? Nah, ini. Apakah orang sudah cukup kalau dia zikir pada Allah, ritual, kemudian dia transendensi kepada Allah, dia kesalehannya hanya individu, transdensi. Di dalam kesempurnaan dalam agama Islam tidak cukup. Dia harus mempunyai dimensi yang lebih lain lagi. Karena itulah sebaik-baik manusia ketika disebut zikir dan fikir itu sublimasi daripada takwa. Zikir dan fikir itu adalah sublimasi dari takwa. Sekali lagi, sublimasi zikir dan fikir itulah takwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Di dalam surat lain disebutkan wasari'u limaghfirati min rabbikum wa jannah ardhuwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi sebut orang yang muttaqin, orang yang takut, siapa? Alladzi la yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi seorang yang takwa, yang membiasakan zikir dan fikir itu harus infak dalam keadaan punya dan tidak punya. Ya. Wal azimin ghawad, dan orang yang mampu menahan nafsunya. Wal afina anin nas,
dan orang yang selalu memaafkan. Karena itu kalau orang itu sudah tasawuf, orang mau menfitnah apa saja, orang mau mengolokkan apa saja, orang mau menghina apa saja, orang mau melakukan memotong apa saja, silahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wan nasir. Cukup Allah yang memberi pertolongan saya. Mau difitnah 1000 kali, silahkan. Saya hanya punya Allah. Saya tidak punya kekuatan lain kecuali Allah. Jadi siapa saja harus dimaafkan. Meskipun dia itu adalah orang yang paling memusuhi kita. Itulah orang takwa. Bukan sedikit-sedikit sekarang itu, ya maaf ya, di dalam konteks Islam sekarang itu bukan Islam yang ramah, tapi Islam yang marah. Padahal memerintahkan kita itu harus ramah, pemaaf, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pertanda itu semua, kalau orang sudah mau sedekah, orang mau pemaaf, orang mau membantu orang lain, orang mampu menjaga hawa nafsu, itu disebut dengan orang yang muhsin, dan orang muhsin inilah disukai oleh. Jadi ini mata rantai sahabat sekalian yang saya sebut, ujung dari zikir, fikir itu adalah amal soleh. Jadi nggak ada manfaat yang optimal kalau orang itu hanya kesalehannya itu individual. Dia tidak sempurna kalau keimanannya itu tidak dibarengi dengan ringan untuk membantu orang lain. Yang menjadikan tetangganya nyaman bukan karena usil kita. Orang yang biasa memberi, ya, orang yang biasa merangkul, bukan orang yang biasa memukul. Orang yang biasa mengajak, bukan orang yang menginjak. Orang yang selalu ramah di dalam muasyarah sehari-hari, bukan orang yang sedikit-sedikit marah. Dan ini yang lagi berkembang adalah Islam yang sukanya marah, Islamnya yang mengunjak, Islam yang suka memukul, dan itu adalah bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat sekalian, saya pikir pengantarnya itu saja. Jadi saya sudah menyampaikan mengapa kita itu berzikir dan harus berzikir, belajar berzikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dimensinya adalah kita harus memikirkan, berpikir. Karena manusia itu memang diberikan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard itu karena mempunyai akal budinya, punya akalnya. Bukan seperti makhluk yang lain yang dia hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Kalau manusia ada hatinya, kolbunnya, ada fuadanya di satu sisi, ada nafsu, ya memang manusia diciptakan untuk berkeinginan. Kalau tidak punya berkeinginan itu berarti malaikat. Tetapi di dalam hal menuju kepada satu tujuan itu harus ada akal, dan akal itu strategi. Jadi pendek kata, ada segitiga di dalam diri manusia itu, ada akal, ada hati, dan ada nafsu. Itu semua kalau bisa dikendalikan dengan baik, dan bisa dikendalikan dengan baik hanya mereka yang disebut dengan ulul albab, zikir, fikir, dijalankan dengan baik, itulah orang yang berbuat baik, dan itu yang disebut orang takwa. Jadi dengan demikian, zikir, fikir, amal soleh adalah sublimasi dari ajaran Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah, moga-moga pada saatnya kita bisa memetik terhadap makna moto zikir, fikir, amal soleh ini, dan ini harus direfleksikan oleh kader-kader PMI se-Indonesia. Saya bersyukur sejak 1991 sampai sekarang zikir, fikir, amal soleh itu masih bersemayam di dalam diri kader kita, kader pergerakan. Saya pikir itu saja, saudari Wiwit, sahabat Wiwit, apa yang saya sampaikan, semoga berkenan pada forum,
dan saya tidak tahu ini sudah 40 atau masih kurang. Saya senang kalau pada tahap berikutnya kita tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah betul-betul dari hati, dan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin karena nafsu saya yang tidak tepat, maka saya mohon dengan hormat dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Terima kasih sahabat, terima kasih pengurus Rayon PMI FISIP, seluruh audiens yang ada di Indonesia. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dipersilakan buat sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Siap, di Gresik. Pontianak. Berapa pertanyaan? Dari Gresik, siap. Banyuwangi. Dari Pontianak, Iya. moderator. Dari Gresik, siap. Ingin bertanya. Iya, sahabat. Jipridin. Dari Jember. Gresik, Mohon Muhammad Toha. terlebih dulu, sahabat. Yang mau bertanya bisa ngantri, chat saya terlebih ngantri. dahulu. Iya, bisa chat dulu nanti di Chat WhatsApp. ya. Oke. Pontianak. Raise hand. Ngantri. Pontianak dulu ya. Dari mana dulu? Iya, silakan sahabat yang dari Pontianak. Monggo. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat berulang tahun PMI yang ke-60. Saya dari jauh. Sahabat Ali Maskur, Ca Ali. Ini saya sudah lama kenal dengan beliau. Beliau PMI, saya suaranya itu. Halo? Sahabat-sahabati yang tidak bertanya, monggo di-mute terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, sahabat yang bertanya dari Pontianak, Lanjut monggo. Mas Jibridin, monggo. Iya, oke. Itulah. Tadi suaranya agak ribut. Bang Ali. Jadi alhamdulillah kita malam ini ketemu. Saya memang tunggu-tunggu memang acara malam ini. Sebetulnya di Pontianak juga ada acara yang sama, tapi saya alihkan dulu untuk mendengarkan Ca Ali. Rindu saya dengan suaranya. Ada catatan penting. Oke, ada catatan penting itu memang sangat akrab lah. Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 itu bagi warga PMI itu keterlaluan kalau dia tidak paham terhadap substansi daripada surah Ali Imran tadi itu. Apalagi dia menjabat sebagai pengurus. Nah, maksud saya adalah zikir-zikir amal soleh, takwa intelektual profesional, kebenaran, kejujuran, keadilan itu memang sebuah gerakan yang mesti kita pahami, yang mesti kita aktualisasikan dalam hidup kita. Nah, saya mencatat atau saya melihat, membaca fenomena ulil albab itu sesungguhnya tidak semata-mata relasi kita dengan Tuhan secara akidah atau teologi itu. Kalau enggak salah saya dari sejak awal, Bang Ali Maskur ini lebih menekankan dominasinya itu pada aspek relasi dengan Tuhan, relasi akidah atau relasi teologi. Padahal tidak cukup sampai di situ sesungguhnya, ada lagi relasi dengan alam, kosmologi. Nah, yang saya ingin pahami juga, bagaimana pendekatan ulil albab itu ketika relasinya dengan alam, dengan kosmologi itu. Apalagi fenomena sekarang ini, bahwa alam kita seolah-olah tidak bersahabat dengan manusia. Apa yang menjadi problem di situ? Apakah salah insan ulil albab itu di situ? Apa peran insan ulil albab ketika memakmurkan alam? Seolah-olah ya begitu. Ya. Yang pertama, yang kedua, belum satu lagi
Bang, satu lagi Bang. Mohon berbagi karena ini Ya, nasional. sebentar. Jadi, Satu ya. lagi. Yang keduanya itu ada sebentar. Yang kedua itu kita juga ingin elaborasi lah kepada Bang Ali ini terhadap insan ulil albab itu pada aspek epistemologinya, yaitu aspek sistem pengetahuannya, pola pikir, terutama bagi kader-kader PMI yang muda-muda ini. Kalau kita kemarin mungkin sudah paham lah, tapi yang muda-muda ini kadang-kadang kebablasan pada sistem epistemologi itu, seolah-olah dia tadi itu Mu'tazilah murni, seolah-olah pendekatannya Mu'tazilah ansih, padahal kita kan tidak begitu, memadukan antara sedikit Mu'tazilah dan Jabariyah. Demikian aja sementara saya akhiri. Mohon maaf andai kata apa yang saya katakan ini terlalu berlebihan. Ila liqa fal aslah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gresik, Mbak. Dari Gresik. Sebentar, dijawab terlebih dahulu, sahabat. Oh, gitu. Monggo sahabat Ya. Ali. Wiwit. Iya. Saya minta 2 atau 3 baru saya jawab Betul, ya. ya, betul. Saya rindu Oh, yang Gresik. lain juga. Betul. Oke. Oke. Mau ketemu dari Gresik ya Mbak Wiwit. Oke, monggo sahabat Tuhan. Oke, Perkenalkan terima diri kasih. terlebih dahulu sebelumnya. Terima kasih Kiai Ali Maskur dan sahabat yang lain. Saya Toha dari Gresik, bincap mulai muda sampai tua sekarang ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, hanya satu aja, to the point. Saya bangga dengan panjenengan. PMII itu kadernya harus seperti panjenengan. Ketika muda jadi tokoh aktivis, kemudian ketika menjelang tua menjadi tokoh agamis. Itu yang paling penting. Maka satu hal, intinya PMI itu ya benar, ide panjenengan itu, dzikir, fikir, dan amal soleh. Itu harus betul-betul menjadi sesanti ugeman aktivis PMII, sehingga PMII itu betul-betul hadir di masyarakat sesuai dengan harapan. Otaknya pinter, batinnya cerdas, amal soleh menjadi teladan. Itu yang paling penting. Maka satu hal yang perlu saya sampaikan pada Kiai Ali, mursyid kami, bahwa ini harus betul-betul disemaikan dengan masif kepada kader-kader baru PMII sekarang ini, sehingga betul-betul layak menjadi teladan. Sekali lagi, otaknya cerdas, otaknya pinter, batinnya cerdas, dan amal soleh yang menjadi teladan. Demikian, terima kasih untuk berbagi pada yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan buat sahabat Agus Mahardianto untuk bertanya. Selamatnya Mulahir, Banyuwangi. Sahabat Agus Mahardianto. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan diri Assalamualaikum. terlebih dahulu, sahabat. Yes, ya, terima kasih. Nama saya Agus Mahardianto, sahabat Ali, alumni FEB UNED, ada di grup WA juga. Alhamdulillah bisa ikut kajian ini. Sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tekskan di ini ya, di chat itu, yaitu terkait dengan ini saya juga baru tahu ternyata yang mencetuskan ide fikir dan amal soleh itu ternyata kader dari Jember. Ya, sebagai kader dari Jember ya cukup berbangga dengan sahabat Ali yang mencetuskan ide zikir, fikir, dan amal soleh itu. Nah, saya sih mau bertanya secara singkat, yaitu inspirasi dan peristiwa apa yang mengilhami lahirnya 3 moto itu sahabat Ali Maskur Musa. Itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab sahabat Ali. Ya, terima kasih. Saya sangat senang, bersyukur, bangga bisa bersilaturahim dengan teman-teman sahabat-sahabat saya. Paling tidak saya tadi mendengar nama Mas Jibridin. Jibridin itu sahabat saya dari Pontianak sejak dulu dan sampai sekarang tidak pernah lepas. Begitu juga dari Mas Toha Gresik. Yang terakhir tadi, Dek siapa tadi?
Sahabat Tuh. Agus Mahardianto. Agus. Agus Martianto, Fakultas Ekonomi ya. Ya. Jadi gini, saya berdoa persahabatan saya dengan sahabat-sahabat semua itu tidak hanya di PMI, tidak hanya di dunia, dan saya berdoa semoga persahabatan ini nanti sampai di yaumil akhir, di akhirat dan di jannah. Amin ya rabbal Alamin. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan pada bendera yang sama. Hatinya yang sama, pergerakannya sama, perjuangannya sama, dan insya Allah PMI yang mempertemukan kita. Saya terima kasih Mas Jibridin. Jadi konsep zikir, fikir, amal soleh tidak hanya pada transdensi ilahiyah. Dia mempunyai kauniyah, muamalah, dan bersifat numerik, bahkan bisa diukur dalam kehidupan nyata. Tadi disebutkan, misalkan dalam hal alam. Kalau orang yang berzikir, fikir, amal soleh, dan itu menjadi bagian dari inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari, maka seseorang itu tidak akan pernah merusak alam. Dia tidak pernah mengeksploitasi alam. Dia tidak pernah menghabiskan potensi ekonomi yang dimiliki oleh alam Indonesia yang sesungguhnya ini adalah serpihan dari surga yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Jadi kalau orang itu mengeksploitir, dan sekarang itu ada orang pengusaha yang mempunyai 5 juta hektar, itu sungguh israf, sungguh melebihi dari kepantasan dalam hal pengelolaan alam yang ada di Indonesia. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan juga walatu fil ardi ba'da islahiha. Jadi Allah melarang orang itu untuk merusak alam setelah ba'da islahiha. Setelah Allah itu menciptakan penuh keseimbangan. Jadi keseimbangan gunung sebagai buminya, sebagai paku buminya, kemudian dataran sebagai bagian dari orang untuk mencari hidup, dan begitu juga lautnya dan sebagainya. Jadi kalau ekosistem itu diganggu, dirusak, pasti pada sisi satu dia adalah akan merusak pada sisi yang lain. Jadi Allah tathul mizan. Allah melarang orang itu membedakan atau merubah keseimbangan, mizan. Itu nggak boleh. Jadi namanya gunung itu ya jangan dirusak. Kalau digundul ya pasti akan terjadi banjir. Kalau terus ditebangin, kemudian sekarang itu di mana-mana ada galian C seperti itu, ya pasti tanahnya akan longsor. Dan yang akan korban adalah orang-orang yang lain. Jadi kembali lagi Mas Jibridin yang saya cintai, bahwa konsep yang disebut dengan zikir, fikir, amal soleh dalam konteks takwa, dalam konteks elaborasi dia sebagai orang yang aksanut takwim seperti itu, dimensinya banyak. Dimensi ilahiyah kita kepada Allah, karena itu kita berzikir, ya tidak mungkin, tidak cukup kita itu mengandalkan pada akal. Kalau hanya fatalis, dia tidak mau mengelola alam ini, dia fatalis, dan dia tidak menjadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah juga. Begitu juga, dia hanya akal belaka, Mu'tazilah, dan sebagainya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu mengedepankan antara ikhtiar dan tawakal. Nggak mungkin orang itu tawakal belaka kalau tidak pernah ikhtiar. Itu bukan Ahlussunnah. Nah, jadi kemudian kita itu bukan Jabariyah dan Qadariyah, tetapi kita itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah yang fikrohnya itu sudah jelas di dalam ajaran yang disampaikan, yang dirumuskan oleh Ki Ahmad Siddiq itu, fikroh Nahdiyah. Fikroh Nahdiyah yang baik itu disebut dengan 3T 1I itu dalam etika sosialnya,
dalam hal akidah kepada Al-Maturidiyah dan Mansuriyah, kemudian tasawufnya ada, kemudian 4 kalau kita bermadhab dalam merujuk dan mengambil hukumnya sehingga lengkap. Nah, dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut saya itulah yang terbaik. Mahuwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Seorang yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya dialah orang yang ikut saya Rasul hari ini dan para sahabat saya. Jadi Anda kita semua ikut PMII pada prinsipnya adalah ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada Mas Toha, ya saya bukan orang yang baik seperti yang Mas Toha sampaikan. Saya harus banyak belajar. Terutama memang belajar hati. Belajar hati itu memang sulit. Karena esensi hidup itu adalah hati. Dalam hidup, Anda kita semua jangan mencari layang-layang putus. Nggak boleh. Itu layang-layang putus, masih robek, direbut banyak orang. Karena itulah carilah siapa pembuat layang-layang. Dia layang-layangnya bukan hanya satu, tapi begitu banyak. Jadi jangan bergantung pada manusia, bergantunglah pada Allah. Jadi dengan demikian, saya masih banyak belajar dalam konteks yang disebut dengan muraqabah dalam rangka tahali, tajali, dan itu adalah proses manusia untuk mendapatkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalau bisa mencapai tajalli dzati, yaitu tajalli dalam zatnya Allah. Itu yang kita cari. Kepada sahabat yang terakhir, saya mohon maaf, namanya tadi siapa, Wid? Agus Namanya Mardianto. sahabat Agus. Agus, ya Agus. Saya itu sering merenung, Mas. Jadi memang kadang-kala seseorang kalau melangkah harus merenung. Jadi jangan gerusa-gerusu ngambil putusan, harus terenung. Esensi dari PM itu apa? Oke. Kemudian kalau saya di ISNU, maaf, yang membuat liriknya, mars dan himne ISNU juga saya. Jadi itu adalah sublimasi dari hidup, dan substansinya itu tidak jauh berbeda dengan zikir, fikir, amal soleh ini. Misalkan keadilan, prinsip kami, kejujuran sikap kami, misalkan kesetaraan pergaulan kami. Jadi kalau orang intelektual itu tidak boleh ada hierarkis, harus sederajat. Maaf dengan sekarang, tidak ada ini yang saya paling pintar, Anda tidak, saya anaknya kiai besar, Anda bukan, tidak. Di dalam ilmu pengetahuan tidak mengenal hierarkis. Ilmu pengetahuan tafakkaruna min khalqis samawati wal ardi itu tidak diperintahkan pada orang-orang anaknya kiai besar. Anda semua bisa akan menjadi kiai besar. Kita semua bisa akan menjadi orang ahli tasawuf, sufi, kalau kita mau. Jadi menjadi orang dekat pada Allah bukan haknya sekelompok orang, tapi adalah hak semua umat Islam kalau dia mau mendekatkan diri pada Allah. Tentu 4 tahap itu, ada syariat, ada tarekah, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu Saudara Agus. Mungkin ada pertanyaan lain? Dengan segala hormat saya persilahkan. Iya, monggo sahabat. Ini ada sahabat Ilyas, dipersilakan. Sahabat Ilyas. Oke, terima kasih sahabat. Yo Ilyas. Oke. Kok duluan Ilyas nih? Apa sudah bisa Diulangi sahabat, perkenalan terlebih dahulu. Mas Ilyas kurang jelas. Sahabat Ilyas kurang jelas.
Diulangi lagi sahabat. Izin minum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ilyas nggak bisa, Iwan aja Lampung. Monggo Ayo, sahabat Mas. Ilyas. Ilyas dulu. Ilyas, monggo Ilyas, cepat. Nggih. Mas Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Salgoni. Kas Muhammadiyah. Sebenarnya ini Kurang jelas, Mas. Pindah aja ke Lampung. Iwan Lampung. Ilyas kurang jelas. jadi yang ingin Monggo sahabat. Jambi. Ya, berhubung ada gangguan dari sahabat Ilyas, monggo sahabat Rohman Ramadan ini bertanya panjang sekali. Sahabat Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rohman Ramadan, HI 19, terlepas dari aspek teologi dan kosmologi yang saya pelajari, semua substansi itu hampir sama dengan beberapa sifat filsafat Yunani kuno yang ada seperti prinsip zikir, yaitu sama dengan prinsip perkataan Socrates, gnouti, seonoton, yang artinya memahami diri sendiri. Bahwa ditekankan kita harus memahami diri sendiri, bahwasanya diri sendiri dalam hal ini kita selaku manusia tidak kekal, kemudian jika mengenai substansi dan pikir sendiri saya memahami dari sebuah kata cogito ergo sum dari sahabat Ali. Tadi saya, jika kita tidak berpikir, maka keeksistensian kita tidak akan kemudian sebagai praktik dari keduanya. Maka jika kita sudah menerapkan dua hal yang tersebut, maka kita akan menemukan sebuah kebijaksanaan di dalamnya terlepas dari segi dunia konsep tersebut. Dalam konsep duniawi, maka akan bisa diukur dalam dunia dia bisa mengamalkan segala kebaikan yang ada. Mohon maaf, arahnya keislaman sebelumnya jika dilihat dari filsafat, apakah seperti itu? Itu pertanyaan dari sahabat Rohman, sahabat Ali. Kemudian yang ketiga, dipersilakan buat sahabat Iwan Setiawan dari Lampung untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali, sudah sering kita ketemu di Jakarta. Sahabat-sahabat yang lain, perkenalkan saya Iwan Satriawan. Saya lulusan dari UNED, tapi kemudian nggak tahu ditakdirkan harus ke Lampung. Langsung to the point saja. Dari pemaparan dari Cak Ali tadi memang sangat bagus sekali terkait baik sejarah maupun filsafat, epistemologi dan lain sebagainya, dengan dzikir dan amal saleh. Cuman saya melihat itu secara teoritis akan sangat mudah diucapkan, namun akan sangat sulit sekali dipraktekkan, khususnya ketika hal ini kemudian dipraktekkan di rayon-rayon atau kemudian komisariat PMI di kampus-kampus umum. Oke lah kalau kemudian itu di kampus-kampus agama, atau kemudian yang notabene wilayah-wilayahnya itu sangat kultural sekali NU-nya. Tapi bagi kampus-kampus umum itu sangat susah. Zikir aja, sholat aja kan jarang-jarang, apalagi disuruh berpikir. Nah, apakah kemudian ini harus kita paksakan mereka untuk memahami agama mereka, tahu Tuhannya, atau kemudian bagaimana konsep pengkaderan yang sesuai dengan local wisdom yang menyesuaikan dengan konsep dzikir, fikir, dan amal saleh. Itu yang ingin saya minta penjelasan dari sahabat Cak Ali, karena nggak bisa kemudian kita gebiah-uyah semua kader PNI harus kemudian bisa mempraktekkan dzikir, fikir, dan amal saleh, karena local wisdomnya juga
berbeda-beda. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, sahabat. Iya. Ada lagi? Ya, sahabat yang tidak sedang dimulai terlebih dahulu. Yang terakhir dari sahabat Safrudin PC PMI Insil Riau, monggo dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safrudin. Kebetulan saya Ketua PC PMI Inhil. Di sini saya ingin bertanya terkait untuk membina PMI Inhil dan proses perkembangannya. Yang saya ingin tanyakan, apa yang akan saya lakukan dalam membangun PMII dan mengimbangi kemajuan perkembangan zaman sesuai dengan konsep Trimoto PMII, sehingga kader-kader kita itu bisa mampu bersaing, baik itu dari sisi teknologi, skill, dan lainnya. Apa yang akan saya lakukan, sahabat Ali Maskur? Izin bertanya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, Bibit. Cukup dulu, Bibit ya. Iya, monggo. Ya, makasih yang tadi Iya, siap. Dibacakan pertanyaan dari siapa? Maman yang pertama ya. Yang kedua dari Mas Iwan. Nah, yang ketiga dari Safrudin. Yang pertama tadi siapa? Anu Bibit? Oh, yang Rohman dibaca. Oke, jadi gini. Itu Rohman. Sesungguhnya kalau bicara tentang filsafat sebagai induk dari semua ilmu itu based on-nya itu sama, yaitu akal budi. Jadi mulai dari Socrates, kemudian dari Aristoteles, kemudian naik kepada Hegel, naik kepada Rousseau, naik kepada Montesquieu, dan dalam konteks ekonomi naik kepada Marxisme, kemudian Leninisme, kemudian ekonominya Adam Smith, sampai dengan grand ideologi akhir ini, misalkan dependensia dan sebagainya, itu akar ilmunya sama, yaitu akal budi. Nah, inti akal budi itu adalah ketika seseorang itu sudah bisa menjawab siapa diri kita. Nah, kalau di dalam Islam kan disebut dengan khalifah. Jadi seseorang menjadi khalifah apabila apa? Nah, ini yang harus dirumuskan. Nah, di dalam konteks beragama ada yang disebut man arafa nafsak. Jadi seseorang itu apabila ngerti siapa nafsi kita, memahami siapa, maka dia adalah an arafa rabbuka. Jadi orang itu akan mengerti Tuhannya. Jadi kalau orang itu nggak bisa dari awal memahami diri kita, maka sesungguhnya dia akan tidak tahu arahnya. Karena itulah, maaf sahabat-sahabat, ini sekaligus menjawab Safrudin ya, dan kita semua. Seorang PMI itu harus pada sekuen. Jadi kalau kita pada usia sampai 25, itu harus tahu siapa kita. Nah, 25 sampai 35, kita harus mampu menjawab, saya harus di mana? Ya kan? 35 sampai 45, dia harus sudah bisa mengatakan, saya harus, artinya progres saya itu seberapa. Ya. Sampai 45. 45 sampai 55, khususnya di start 50, itu orang sudah harus berapa sih harga saya? Ilmu saya apa? Harga saya berapa? Orang kalau mau maju, maka ilmu saya ini, orang harus menghargai ilmu itu seberapa. Jadi dalam konteks akal ya, dalam akal profesional. Nah, tapi akal seperti itu tidak cukup, tidak boleh. Dia harus kembali pada yang disebut dengan nakliyah, karena semua itu harus
dikembalikan pada Allah lah yang bersifat, Allah yang akan menentukan, Allah lah yang akan memberikan, dan Allah yang akan menjalankan. Nah, ini inti seorang ahli sunnah jamaah itu memadukan di satu sisi sunnatullah dan di sisi yang lain adalah inayatullah. Yang pertama saya sebutkan tadi sunnatullah. Sunnatullah itu kalau habis malam siang. Pagi siang. Orang kerja harus pinter. Orang pinter duitnya banyak. Orang kalau malas tidak punya duit. Orang kalau pelit, ya dia akan menjadi orang kaya. Itu kan sunnatullahnya. Tapi ternyata hidup itu bukan sunnatullah. Yang kata kunci orang sukses, orang hidup tenang itu kalau sudah inayahnya. Karena itu di doa itu kan di doa Fatihah itu kan wabil ususil Fatihah, wabil inayatil Fatihah, wabijahil Fatihah, wabil karomatil Fatihah, wabil barokatil Fatihah. Jadi bukan karena diri kita orang sukses itu. Sukses itu karena inayahnya Allah, irodahnya Allah. Saya harus tetap optimis. Tapi jangan lupa ada Allah. Siapkan diri kita, kader anak-anak ini Mas Iwan, memang pola kaderisasinya tidak harus sama. Istilah saya itu basic need and reciprocal local wisdom itu harus diakui. Maaf ya, saya cerita sedikit. Waktu saya masuk di Jember tahun 81, ya ini 81 berarti saya itu sudah tua ya. 81 sampai sekarang. Jadi saya ketua rayon itu di 82-83. Itu saya ketua rayon. Posisi PMI itu di nomor 3. HMI dulu, GMI baru PMI. Kemudian saya dengan Mas Nur Hasan punya strategi gimana kita harus rumuskan yang disebut dengan basic need. Jadi kebutuhan dasar anak PMI saat itu apa? Ternyata dia lifestyle-nya adalah kesiapan dia. Ini sudah mulai bergeser waktu itu mulai dari organisasi agak individualis sedikit. Dan karena itu pendekatannya intelektual. Ketika intelektual ya kita adakan diskusi kelompok FGD kalau istilahnya sekarang, atau juga dilakukan misalkan pelatihan soal-soal ujian semester, soal-soal lama kita waktu itu belum ada fotokopi, masih kita apa ya namanya, masih diketik itu, terus diputer gitu itu apa stensil apa ya waktu itu ya, apa Mas Toha, stensil ya, Jibridin itu ya. Itu kita ajarkan, dia senang, dia butuh, dia dari mulut ke mulut, oh ikut PMI itu ujiannya menjadi lulus. Ikut PMI itu ilmu pelajarannya kita dapatkan. Ikut PMI itu kita akan banyak kenal dengan sesama dan ada belajar bersama. Akhirnya butuh. Nah, sejak itu 2-3 tahun berikutnya kita bahkan memenangi PMI di FISIP. Ketua senatnya waktu itu begitu saya ketua rayon, ketua senatnya Pak Nur Hasan, Mas Nur Hasan. Saya di BPM dan kita rumuskan, akhirnya menang dan alhamdulillah PMI FISIP, rayon FISIP ini sampai sekarang masih eksis. Jadi memang substansinya itu harus sama, tetapi cara how to move implementation-nya itu harus disesuaikan dengan local wisdom. Ideologi itu kan harus ada 4. 1 ideolognya, 2 adalah substansi ajarannya. Ini katakan NO ya. NO itu ideolognya Mbah Hasim. Ideologinya An-Nahdiyah, Ahlussunnah Al-Nahdiyah, ya kan? Networknya NO mulai dari PB sampai ranting. Tetapi yang terakhir, semua ideologi harus ada kaderisasi. Nah, kaderisasi itulah yang harus menjadi nyawa dan darahnya organisasi. Jadi kalau dalam sebuah PMI tidak ada kaderisasi, tidak ada mapaba, PKD, PKL, sampai PKN, maka dia alamat akan mati. Nah, dengan demikian kaderisasi ini menjadi penting.
Nah, dalam konteks NU, yang terakhir setelah punya 4 ini, yang penting itu adalah harokah. Apa arti kaderisasi? Apa arti kita ber-PMI kalau kita tidak punya ghirah PMI dan tidak berjuang untuk menegakkan li'i'la li kalimatillah di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu hanya PMI, bukan organisasi yang lain. Terima kasih. Cukup? Masih ada? Wid? Masih ada. Sahabat. Ya. Berapa lama waktunya ini? Kurang 1 termin lagi, 3 pertanyaan lagi terakhir. Yang pertama dipersilakan buat sahabat Lucia Feria, sahabat Bayu dipersilakan. Bentar sahabat. Sahabat yang mau bertanya jangan lupa buat send message terlebih dahulu. Sahabat Bayu dipersilakan buat bertanya. Iya, ini pertanyaannya sahabat Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy dari mahasiswa angkatan 2018. Sejatinya orang yang memiliki banyak nafsu duniawi akankah bisa untuk menyetarakan dengan pikiran rasional dan amal soleh agama Islam dari dirinya hanya dengan ber-PMII dan mendapatkan pandangan hidup yang ideal? Karena menurut pandangan saya yang dimiliki atau memahami banyak ideologi bisa memberikan pandangan yang luas terkait kehidupan ideal. Itu yang pertama, sahabat Ali. Yang kedua dari sahabat Anun Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subbanur Rahman dari Rayon Dakwah UINSA angkatan 2019. Pertanyaannya menyambung dari pertanyaan sahabat Iwan tadi. Saya juga ingin bertanya, apakah pengertian konsep Trimoto kalau dibenturkan kepada kehidupan mahasiswa bisa dikatakan zikir, yaitu membaca, pikir berarti kita berdiskusi, selesai membaca, amal soleh merupakan penerapan dari apa yang telah kita baca dan pikirkan. Soalnya saya pernah punya pandangan seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir dari sahabat Faizin Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizin Zaini, Waka 1 PCPMI Bangkalan. Kokoh spiritual, mapan intelektual, dan bermanfaat nyata bagi NKRI merupakan tema yang pernah dibuat saya mengikuti PKD dulu. Ini merupakan sublimasi dari zikir, fikir, dan amal soleh. Pertanyaannya, bagaimana pendapat sahabat Ali Maskur Musa saat ini terkait implementasi Trimoto pada kader PMII saat ini? Seperti itu. Monggo dijawab terlebih dahulu dari 3 sahabat tadi, sahabat Ali. Ya, saya terima kasih. Ini alhamdulillah ini kader-kader yang relatif masih muda ya, angkatan 18, akan 19, dan saya senang. Jadi yang pertama mengenai apakah keduniaan itu yang dicari manusia tadi. Menurut saya tidak. Dunia masru'atul akhirah. Jadi dunia itu sekedar untuk instrumen untuk menuju akhirat. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa dunia itu fana, dunia itu tidak lama, dunia itu titipan. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan kalau Anda hidup itu urusan dunia jangan diletakkan di hati. Jadi letakkan kekayaan itu, harta, jabatan itu cukup di tangan. Nah, kalau hilang ya sudah, itu bukan punya kita kok, itu titipan Allah kok. Karena banyak orang yang merasa harta kekayaan itu segalanya, padahal itu bukan yang dicari. Yang dicari itu sebetulnya kan ridhonya Allah. Punya karena Allah, tidak punya karena Allah, diberi karena Allah, tidak diberi, berarti Allah sedang meletakkan kita itu yang terbaik. Soalnya kalau kita diberi sesuatu yang berlebihan dan kita tidak dalam posisi makomnya, maka cenderung kita itu akan israf dan itu banyak fitnah.
Jadi jangan pernah melakukan prasangka buruk pada Allah terhadap diri kita. Allah menjalankan semua itu ya sudah sesuai dengan ukurannya. Jadi ini. Ya, misalkan satu gelas, maaf gelasnya ada gambar saya ini. Jadi kalau ukuran kita itu hanya segelas ini, tiap hari dikeruwojok cari duit sana, cari duit sini, ya tidak akan masuk, dia akan kocar-kacir kemana-mana. Entah harus membayar ada musibah, harus ada sakit, membayar ini, membayar itu. Toh memang ukuran manusia itu hanya segitu. Jadi zikir-fikir amal soleh dalam konteks dunia itu adalah tidak serta-merta dunia segalanya. Intinya itu adalah Tuhan. Intinya adalah Allah. Itu jadi. Yang kedua, memang betul orang itu harus tahu sangkan paraning dumadi. Ini orang Jawa. Jadi sopo sih kowe, lau poseh kowe, kowe lau arpen nandi, dan kowe oleh opo. Nah, ini harus dijawab. Nah, ini orang kan nggak ngerti. Sopo sih kowe? Wah, aku itu orang hebat, padahal orang biasa. Lah apa sih kowe ngalor ngidul rono rene nggak jelas. Sing digoleki donya, sing digoleki pangkat, sing digoleki kedudukan, kemewahan. Tapi kering hatinya. Nah, jadi man arafta nafsak tadi kan disebutkan tadi, orang kalau tidak tahu siapa diri kita, ya Allah tidak akan tahu terhadap diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu diri kita, maka kita akan tahu Allah, insya Allah seperti itu. Jadi zikir, fikir, dan semua itu dilakukan yang disebut dengan amalnya itu adalah praktek dari fikir yang dia miliki karena aksunut takwim. Yang kedua adalah insya Allah kedekatan kepada Allah, dan itu harus diabdikan oleh amil soleh. Jadi selain kesalehan individual ritual, maka seseorang itu juga harus memiliki yang disebut dengan kesalehan sosial. Yang terakhir tadi bahwa ber-PMI itu menurut saya substansinya itu ya zikir, fikir, amal soleh. Jadi cara berpikir sahabat ketika ikut PMI dulu, kemudian bisa mengambil makna zikir, fikir, amal soleh, dan itu dijalankan dengan baik, insya Allah itu menjadi pegangan sampai kapanpun di kemudian hari. Oke, masih 4 menit lagi sampai jam 9. Wit? Iya, mohon maaf sahabat-sahabati yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas. Nanti kita bisa diskusi di lain hari dan di tempat lain. Sebelum diakhiri, sahabat Ali minta sepatah 2 kata sebelum ditutup. Atau sebelum sahabat Ali saya juga ngomong sedikit, boleh? Jibridin, sebelum sahabat Ali yang ngomong. Oke, monggo. Oke, Bang Ali, izin ya, saya ngomong dikit sebentar ya. Iya. Izin ya. Oke. 1 menit ya sebelum ditutup, jam 9 tutup ya. Iya ya. Malam ini saya ngelihat sesuatu yang luar biasa pertemuannya. Oleh karena itu, coba kita rancang. Jadi pertemuan semacam ini perlu kita rancang sehingga ada kedekatan kita. Memang sudah terputus lama komunikasi kita memang tidak terjadi. Malam ini kita anggap tonggak awal. Kita upaya kita untuk melanjut kembali sisa-sisa pertemanan kita yang lama itu sehingga kita bisa ketemu ide, ketemu gagasan, ketemu fikir. Sehingga nanti kalau ada kegiatan apapun kita bisa menangkap ternyata ini yang dimaukan oleh kawan kita, sahabat kita, senior kita, junior kita. Sehingga kita mudah memberikan apakah bantuan atau lain. Itu aja, makasih. Oke. Sahabat Ali. Oke. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya refleksi saya sebagai warga pergerakan yang masuk PMI sejak semester pertama
kuliah di FISIP, Rayon FISIP Universitas Jember. Jadi kalau dihitung 81, 20, tambah 20, sudah 40 tahun yang lalu saya itu ber-PMI. Saya minta doanya semoga saya tetap ikhlas, tetap berjuang, dan tetap berkhidmat untuk kepentingan PMI, bangsa dan negara. Dan sekarang dengan segala hormat saya juga dipercaya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, jika apa yang saya sampaikan itu ada yang salah, tidak berkenan, saya minta maaf. Dan yang penting jaga silaturahim. Yang paling akhir, besok malam ya akan ada, saya diundang oleh PMI Jember untuk bicara PMI, NU, dan masa depan Indonesia. Jadi dengan demikian topiknya agak lebih luas. Mengapa perlu harokah, perlu hiroh, tidak cukup dengan dialektika, tapi harus punya rasa memiliki ke-NU-an yang tinggi. Itu akan dibahas besok. Moga-moga kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wiwit dan Rayon FISIP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita ketemu lagi. Ini banyak, ada dari Riau, ada Pontianak, dari Aceh, dari Riau, dari Jambi, ada Lampung, ada dari dari Palu, dan ini menunjukkan Pontianak. Dari Maluku Utara. Di Maluku Utara juga ada. Lombok juga ada. Ya. Ucapin selamat ulang tahun dong. Iya, PMI. Yuk kita bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PMI. Ulang tahun PMI yang ke-60. Bareng-bareng. Hanya ayo. Jangan terkepal. Dan masuk ke muka. Enggak, sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih disampaikan buat sahabat Ali. Sebelum Kalau aku kasih tahu. dulu sahabat mohon. Aku nggak tahu kalau pendengar memang. Sahabat-sahabat ini mohon di-mute terlebih dahulu. Iya, ada Profesor Masnun ya, PWNU NTB. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Masnun. Tausiahnya. Terima kasih, Prof. Satu kesatuan. Sebelum ditutup, sahabat Ali, terima kasih saya ucapkan selaku ada Pak Faik juga. pengurus Rayon PMI. Sebelum itu juga saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat di kalau tidak salah itu kepada sahabat-sahabat di itu nggak masalah. Sahabat-sahabat di mohon tertib terlebih dahulu. Ya masalah. Kalau di Iya, sahabat-sahabat di mohon tertib terlebih dahulu. Tidak sengaja dia. Dia sengaja Sahabat-sahabat di mohon tertib terlebih dahulu. Mohon di-mute terlebih dahulu sahabat-sahabat di. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk Terus saja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Terus saja Mbak, nggak apa-apa. Terus saja, nggak apa-apa. Terus, nggak apa-apa. Terus. Iya, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kebetulan PMI Rayon FISIP sedang mengadakan gerakan Fastabiqul Khairat, yang mana kami membuka donasi kepada sahabat-sahabati yang ingin mendonasikan sedikit rezekinya kepada kami. Sebentar. Ya, bisa dilihat
terlebih dahulu sahabat-sahabati itu. Jadi nanti sahabat-sahabati bisa menghubungi, bisa mengirim donasinya di rekening rekening tersebut. Iya, bisa dilihat sahabat-sahabati. Ya, ini gerakan dari PMI Rayon Fisip UNED. Jadi buat sahabat-sahabati nanti yang ingin berdonasi bisa langsung mengirimkan di rekening yang tertera. Seperti itu. Sebelumnya, terima kasih dari sahabat-sahabati yang sudah meluangkan waktunya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sublimasi dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri terdapat di Trimoto PMII, yaitu zikir, fikir, dan amal soleh. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke depan dan maju ke muka denganmu PMII, gerakanku ilmu dan bakti ku berikan, adil dan namun ku perjuangkan untuk satu Untukmu satu keyakinan. Inilah kami, wahai Indonesia. Masalahnya udah nggak ada kan? Satu putra harapan. Ini sisa-sisa suara.